Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kimia tentang sel elektrolisis. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bagaimana reaksi redoks spontan menghasilkan arus listrik dalam sel volta. Dalam sel elektrolisis, peristiwanya merupakan kebalikan dari sel volta. Penggunaan arus listrik akan mendukung suatu reaksi redoks spontan. Sel elektrolisis ini banyak digunakan dalam industri, misalnya untuk menghasilkan zat tertentu, untuk penyepuhan logam, kemudian digunakan juga untuk pemurnian logam, dan untuk proses elektrolisis air. Nah, pada hari ini kita akan lihat bagian-bagian dari sel elektrolisis itu apa saja, kemudian reaksi yang terjadi dalam sel elektrolisis itu bagaimana, dan contoh elektrolisis dalam industri. Kita lihat bagian-bagian dari sel elektrolisis itu seperti apa. Sel elektrolisis terdiri dari sebuah wadah, kemudian elektroda, yang dimaksud dengan elektroda itu katoda dan anoda, serta ada arus listrik searah, seperti digambarkan pada gambar di samping ini. Dalam sel elektrolisis, reaksinya yang terjadi di katoda itu reaksi reduksi, dengan ketentuan jika kation berasal dari logam aktif. Yang dimaksud logam aktif itu logam yang berasal dari golongan 1A, 2A, logam aluminium atau logam mangan. Untuk mengetahui logam golongan 1A, logam golongan 2A itu apa saja bisa dicek pada tabel periodik unsur. Nah, logam yang mempunyai potensial reduksi lebih kecil atau lebih negatif dari air, maka pada katoda airlah yang akan mengalami reaksi reduksi. Tetapi jika kationnya merupakan logam selain logam aktif tadi, maka kation itu sendiri yang akan tereduksi. Itu reaksi yang terjadi di katoda. Untuk reaksinya di anoda, pada elektrolisis terjadi reaksi oksidasi dengan ketentuan jika anoda yang digunakannya merupakan anoda iner, yaitu karbon atau platinum, maka reaksi tergantung pada anion. Jika potensial oksidasi anion lebih positif dari air, maka anionlah yang akan teroksidasi. Tetapi jika potensial anionnya lebih negatif daripada potensial oksidasi air, maka air yang akan teroksidasi. Kemudian bagaimana jika anoda yang digunakannya tidak iner atau anoda yang digunakannya bukan karbon atau PT, maka di anoda itu akan teroksidasi. Artinya anoda yang digunakannya yang mengalami reaksi oksidasi. Seperti telah disebutkan tadi, bahwa reaksi elektrolisis ini agak berbeda dengan sel volta. Jika sel volta banyak kita temukan dalam kehidupan sehari-hari berupa batu baterai atau sel aki. Contoh dari penggunaan reaksi elektrolisis di industri. Penggunaan elektrolisis dalam industri yang pertama digunakan untuk menghasilkan zat tertentu. Secara industri, klorin dan natrium hidroksida itu dibuat dari elektrolisis larutan natrium klorida. Proses ini disebut dengan proses klor-alkali. Reaksinya yang terjadi di katoda, air mengalami reaksi reduksi akan menghasilkan gas H2, sedangkan di anoda ion klor
ion Cl- akan menghasilkan gas klor. Sehingga reaksi totalnya bisa dilihat. Dari reaksi secara keseluruhan, maka dihasilkan natrium hidroksida atau NaOH, gas hidrogen, dan gas klor atau Cl2. Itu contoh yang pertama dari penggunaan elektrolisis dalam industri. Selanjutnya, contoh yang kedua penggunaan elektrolisis yaitu untuk pemurnian logam. Pada pemurnian tembaga sebagai contoh dilakukan atau digunakan proses elektrolisis. Tembaga kotor dijadikan sebagai anoda, sedangkan tembaga murninya dijadikan sebagai katoda. Larutan elektrolit yang digunakannya adalah larutan tembaga sulfat atau CuSO4. Selama proses elektrolisis, tembaga dari anoda akan terus-menerus dilarutkan, kemudian diendapkan pada katoda, sehingga akan dihasilkan tembaga murni. Dalam proses pemurnian tembaga, terdapat pengotor berupa perak, emas, platina, dan seng. Biasanya perak, platina, emas mempunyai potensial lebih positif daripada tembaga. Dengan mengatur tegangan selama elektrolisis, ketiga logam itu tidak ikut larut. Ketiga logam tersebut akan terdapat pada lumpur anoda. Besi dan seng yang mempunyai potensial elektroda lebih negatif daripada tembaga akan ikut larut. Akan tetapi ion besi dan ion seng lebih sukar diendapkan, jadi tidak ikut mengendap di katoda. Maka walaupun terdapat pengotor tadi, pengotor-pengotornya tidak ikut menempel di katoda sehingga diperoleh tembaga murni. Itu reaksi elektrolisis pada proses pemurnian logam tembaga. Contoh berikutnya, proses penyempuhan dilakukan untuk melindungi logam terhadap korosi atau untuk memperbaiki penampilan. Penyempuhan ini disebut juga dengan istilah electroplating. Pada penyempuhan logam yang akan disepuh dijadikan sebagai katoda, sedangkan logam penyempuhnya sebagai anoda. Pada contoh berikut, katodanya adalah garpu yang akan kita sepuh dan anodanya perak. Penyempuhan di sini bertujuan untuk melapisi garpu dengan perak. Nah, pada proses penyempuhan garpu dengan perak ini, garpu dijadikan katoda sedangkan logam peraknya sebagai anoda. Kedua elektroda tadi dicelupkan ke dalam larutan perak nitrat, sehingga reaksinya yang terjadi di katoda logam peraknya tereduksi, sedangkan di anoda logam peraknya teroksidasi. Selama proses penyempuhan, logam perak di anoda akan terus-menerus dilarutkan sehingga mengendap di katoda. Dan pada akhirnya garpunya akan berubah menjadi berwarna perak. Penggunaan elektrolisis berikutnya yaitu untuk elektrolisis air.
Pada proses elektrolisis air ini tujuannya untuk menguraikan air menjadi gas hidrogen dan gas oksigen dengan menggunakan arus listrik yang mengalir melalui air tersebut. Reaksinya yang terjadi di katoda, air mengalami reduksi sehingga menghasilkan gas hidrogen, sedangkan di anoda airnya mengalami oksidasi sehingga menghasilkan gas oksigen. Nah, itulah paparan mengenai reaksi elektrolisis. Semoga kalian bisa membedakan apa itu reaksi yang terjadi, apa itu sel galvani atau sel volta, apa itu sel elektrolisis. Reaksinya, kemudian kegunaannya juga. Sampai di sini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.